Ben, Ben, apa mereka masih menunggu kita? Pasti. Kita semua kan doyan cewek. Gue bilang, gue datang sama cewek. Pasti mereka tunggu. Ben, Ben, Apa? ada perempuan di depan kita. Mana? Itu. Awas! Pinggir! Awas, pinggir! Ah. Ben, Ben, awas, Ben! Awas! Ah! Hai. Pasti mau. Hendra, gua lihat dari tadi lu gelisah amat. Lama-lama penyakit ayan nempel juga di jidat lu. Diam lo! Sompret. Susah-susah nunggu cewek yang dibawa si Benny datang juga enggak. Tuh yang nganggur sudah gatal dari tadi. Kalau Benny bohongin gua patahin batang lehernya. Pada berisik loh. Begini yang paling asik. Iya. Brengsek lo. Dra! Tolong, Dra! Gus, Ben, kenapa lo, Ben? Lu kenapa, Gus? Apa yang terjadi, Gus? Tenang, Ben. Kami jatuh dari motor. Duduk dulu, Ben. Tenang, Ben. Tenang. Gus, minum dulu, Gus. Lu kenapa, Gus? Gue lihat perempuan itu. Pokoknya gue nggak percaya. Pokoknya gue nggak percaya sama omongan si Agus pengecut itu. Kejadian ini kan sudah terlalu lama. Kok tiba-tiba si Agus bilang perempuan itu muncul lagi? Ngaco aja. Betul, Sal. Rasanya si Agus benar. Alah, lu kan berdua sama aja. Ya, kalau dibilangnya nggak percaya sih. Ndra, urusannya bisa jadi ruwet, Ndra. Soalnya kita berdua yang ngatur rencana waktu itu. Urusan yang lalu. Ngapain dipikirin? Betul. Kalaupun dia datang, sebenarnya ketagihan. Paling-paling mau minta nambah. Oke, gua balik dulu. Sampai besok. Hai Non. Kayak kita pernah kenal, tapi di mana ya? Emang kita pernah kenal? Abang aja lupa. Cukup ah.
Ah, baru lunch aja kok. Belum sampai ke after dinner. Pasti ngerus deh. Bagaimana beritanya Rijal? Belum jelas. Apa sebab kematian Rijal? Jangan-jangan ada hubungan dengan perempuan yang kulihat. Ah, jangan dihubung-hubungkan dengan tahayul. Puyeng dengarnya. Iwan. Iwan. Bang Iwan. Anterin saya pulang dong, Bang. Malam-malam begini kok masih keluyuran? Abis pulang nonton sama temen-temen, mereka pada pulang sama pacarnya masing-masing. Saya nggak ada yang nganterin, Bang. Bang Iwan mau kan? Mau, mau. Ayo cepat. Mungkin saja betul. Pertama si Rizal. Kedua si Iwan. Bisa-bisa habis ini giliran gua. Habislah gua. Kalau orang yang menampakkan diri tapi tidak nyata, berarti hantu. Hantu itu orang yang mati penasaran. Haram mampus gua nggak takut. Tapi kalau dia hantu, Makasih ya. Kalau begitu, kita harus minta perlindungan. perlindungan apa? Perlindungan polisi? Ingat, gua belum mau dipenjara, tahu? Payah lo. Pembawaannya marah melulu. Gua ada kenal dukun hebat. Gua lihat sendiri. Lu, setan, dikepret, mental. Jangan asal ngomong lu, Jem. Buktiin. Sungguh, Jeb. Gua nggak bohong. Gua bisa buktiin. Baiklah. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Yuk. Gus, ikut gak? Enggak. Jeb, kau ikut sajalah. Hmm. Bumi dan sangat wahai ratu kegelapan, hadirlah. Berat. 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 Ini tidak boleh main-main. Tapi jangan khawatir. Saya sanggup menghadapinya. Syaratnya apa, Mbak? Soal persyaratan, itu bisa diatur. Nggak berat kok. Yang penting ridho. Soalnya menyangkut pribadi. Bagaimana? Kamu tunggu di ruangan tamu ya. Cepetan. And kamu berdua berdiri. Buka semuanya.
Ayo, buka. Semuanya, Mbah. Buka semuanya. Masuk. Ya ile. Gua kira siapa lu tadi? Malam-malam begini masih aja nampang. Mau kemana lu? Kemana lagi? Kalau nggak cari... namanya juga si Dora. Dora! Tunggu! Sini! Gile! Apa yang sedang Nagus alami sekarang ini? Kelihatannya begitu ketakutan. Terus teranglah. Insya Allah Bapak akan membantumu. Saya ingin berterus terang, Pak. Tapi saya takut. Tidak usah takut. Tidak usah takut kepada siapapun. Kecuali kepada Allah yang Maha Besar. Bicaralah. Ayo. Saya takut karena diancam akan dibunuh Astagfirullah. oleh teman-teman saya apabila saya membongkar peristiwa ini. Peristiwa apa? Perempuan itu, Pak. Dia, Pak.
Ada orang yang menitip kita. Cepat kembali kemah. Sorry, nggak sengaja. Yuk. Marni, izinkanlah malam ini aku mengikat tali cinta yang sudah sekian lama kita bina. Duh, mesra amat. Seperti di film-film tuh adegan. Kok takut? Kita semua orang baik-baik kok. Asal lu ngerti aja. Kita juga pengen. Lu ngerti juga, Far. Gua juga sudah lama nggak begituan. Gua juga kepingin. Apa mau kalian? Gailah. Galakan lu sama gue. Maunya kita sih banyak. Situ kan laki-laki. Gua pukul lu. Jadi mau apa? Sekarang mau lu apa, ha? Leo, jangan Leo. Ayo Leo. Leo. Tuh kan? Kamu balik aja ke kemah. Sementara itu, pacarmu meladenin kami dulu sekarang. Setan. Kalian pikir aku takut sama kalian? Nah, ini yang gue tunggu-tunggu. Tunggu apa lagi? Ayo, kerjain. Sikat! Ayo. Diam. Agus, giliran kamu sekarang. Ayo, cepat. Nggak bisa, Ndra. Begitulah kejadiannya, Pak.
Tolong saya, Pak. Tolong saya. Bertobatlah, nak. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalan yang terang untuk hidupmu selanjutnya. Karena itu, mulai sekarang beribadahlah yang benar. Kalau perlu, besok pagi gue harus pergi jauh-jauh dari kota ini. Ada siapa, Ndra? Nggak ada siapa-siapa kok. Lu ketakutan banget sih. Nih, lihat. Kamu juga dikasihkan sama dukun itu? Pakai dong. Jimmy, Benny, juga dapatkan jimat itu. Tapi apa? Mereka kojor juga kan? Dengar. Kalau pegang benda keramat seperti ini, kita harus yakin. Selama benda ini di tangan kita, jangankan manusia, kuntilanak pun kita jadikan bini, tahu? Tolong lamar saya. Wah, gawat, Ndra. Dia malah datang sini, Ndra. Cepat, kita tinggalkan rumah ini. Ayo sini. Kalian tidak akan kubiarkan pergi. Sebelum kalian merasakan punya penderitaan. Ndra, tunggu, Ndra. Tunggu, Ndra. Tolong, tolong, Mbah, tolong, Mbah. Tolong, Mbah, tolong, tolong. Minyak wangi. Berat, Nek. Oh, Yayang. Aduh, Tolong saya, Mbah. tenang sayang, tenang dulu. Minum dulu, mesra-mesraan dikit gitu, baru ngomong. Tapi Mbah, perempuan itu mau membunuh saya. Wanita? Tidak bisa. Wanita mana yang berani membunuhmu? Apa dia tidak takut sama Eke? Berani-beraninya mengganggu Yayang Eke. Nanti Eke Telu baru tahu rasa dia. Laki-laki jadi-jadian. Cepat keluar kamu. Kau membuat aku naik darah, banci. Dasar dukun cabul. Kamu sama busuknya dengan laki-laki yang kamu simpan itu. Yas! Perempuan laknat. Kuharap kau jangan mencampur yang bukan urusanmu.
serahkan laki-laki itu padaku. Tidak bisa. Itu pacar Eke. Apapun urusannya, harus berurusan dengan Eke. Tahu? Dasar dukun bejat. Untuk memuasi nafsu binatangmu, kamu malah melindungi orang itu. Langkahi dulu mayatku. Baru kau boleh menyentuhnya. Kalau memang itu maumu, kalian berdua harus mati. Mana kehebatanmu, dukun bejat? Percuma saja aku meladenimu. Hanya membuang waktu. Ikut aku, Hendra. Jangan. Mana kejantananmu, Hendra? Aku menginginkannya malam ini. Ampun. Kenapa harus takut, sayang? Aku tidak akan memperkosamu. Aku hanya ingin nyawamu. Ampun aku. Ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana setelah kamu mengurung diri dan berpuasa? Bagaimana? Saya tersiksa sekali, Pak. Coba kamu renungkan dan bandingkan. Jika hal yang demikian sederhananya saja kamu sudah merasa tersiksa, apalagi perempuan yang kalian zinahi itu. Bisa kamu bayangkan betapa menderitanya dia. Sedangkan kamu dan teman-temanmu hanya berpikir sepihak. Demi kenikmatan, kesenangan kalian, tapi orang lain yang menderita. Permasalahan hidup manusia bertambah kompleks. Menghadapi perkembangan dunia yang semakin maju, banyak kehendak untuk menggapai kenikmatan yang mengganggu akal budi. Perlunya kekuasaan, kedudukan, harta, uang, seks, dan nafsu lainnya. Karena iman yang lemah,
maka sikap hidup tidak pada norma-norma yang benar. Peristiwa itu sangat mengganggu pikiran saya, Pak. Saya begitu lemah dan tidak berdaya. Mintalah kamu dengan sungguh-sungguh. Pasti Allah akan memberikannya. Nah, sekarang sudah waktunya sholat. Udah malam banget nih. Gua pulang dulu ah. Ntar aja, Tok. Masih jam gede. Belum jam kecil lagi. Ntar keburu hujan gede. Lagian besok pagi, gua ada janjian dengan dosen killer itu. Kalau sampai dia ngambek, hujanku bisa babak belur. Yuk ah. Kayak bencong aja lo. Bau apaan, Tok? Kok wangi? Wangi bunga orang mati. Ngaco aja lo. Lo yang kentut. Ini malam Jumat Kliwon. Kata orang biasanya, Jin perek keluar. Leo. Leo, boleh aku masuk? Sentuhlah tanganku. Marni, bukan aku tidak mau bertanggung jawab. Tapi kau kan tahu posisiku waktu itu. Tapi kau harus tahu juga keadaanku pada saat itu. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Bapak yang tidak tegas. Setiap kali Marni mau pergi, Bapak selalu izinkan. Sampai-sampai si Leo tidak lagi menghormati kita. Kalau mau keluar sama Marni, sesukanya saja. Marni itu sudah dewasa, Bu. Apa aku harus ikuti kemana dia pergi? Aku ini bapaknya Marni, bukan satpam. Ibu sendiri terlalu sibuk di luar rumah. Ketua arisan, maklar rumah, berlian, komplit. Apa aku harus bengong? Nongkrong di rumah, menunggu suami pulang larut malam. Kadang-kadang juga tidak pulang. Kalau kita bicara soal anak, bukan ibu saja yang harus bertanggung jawab. Bapak juga harus bertanggung jawab. Pokoknya bukan itu penyebabnya. Marni sendiri yang terlalu bebas bergaulnya. Selalu pergi malam hari. Berpakaiannya terlalu bebas. Dan selalu mendewakan cintanya Leo. Apa-apa Leo. Ini itu Leo. Kenapa ibu menyudutkan Marni? Dia sudah dewasa, dia tahu risikonya. Sekarang jelaskan, kotoran itu dilemparkan si Leo ke muka kita. Pak, Marni ini hamil karena Leo. Bu, jangan menuduh sembarangan dulu. Pasti Leo. Setelah Marni begini, dia tidak pernah lagi muncul-muncul. Apa Bapak mau kalau Marni begitu terus-terusan? Pasti. Dari mana ibu tahu bahwa itu Leo? Pasti Leo, pasti. Saya bilang pending dulu yang lain. Utamakan proyek Batam. Kalau perlu kirim lagi telex. Ya? Nah. Dan jangan ganggu Bapak siang hari. Ingat, ya. Selamat siang, Pak.
Selamat siang. Silakan. Boleh saya tahu nama Anda? Nama saya Parjo. Calon sarjana, Pak. Oh. Silakan, Pak. Dan pemilik rumah kos ini. Hmm. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, ya. Pasti. Anda harus bantu saya. Bapak perlu apa? Mau beli tanah, rumah, mobil, atau mau apa saja yang Bapak butuhkan? Iya. Tapi saya harus ketemu Leo. Oh, tentu bisa. Pasti ada urusan yang penting nih. Iya kan, Pak? Biasa. Bisnis. Bisnis? Bisnis dengan Leo? Iya. Waduh, okinya jelek tuh si Leo. Hah? Sudah beberapa hari dia tidak pulang. Loh, kemana? Dia tidak bilang pergi kemana-mana. Mudah-mudahan hari ini dia pulang loh, Pak. Waduh, sayang sekali saya kemari. Padahal, sukses tidaknya proyek ini tergantung pada Leo. Apa boleh buat? Maaf ya, Pak. Kalau melihat penampilan Bapak, pasti proyek kelas kakap. Saya mau juga kalau dicipratin, Pak. Iya. Nanti saya kepretin. Hah? Yang benar, Pak? Iya. Nama saya Parjo, Iya. calon sarjana loh, Pak. Iya. Jangan lupa ya, Pak. Iya. Semua proyek Bapak nanti Parjo bantu loh, Pak. Saya tunggu loh, Pak. Sukses, Pak. Apa mau Marni melahirkan anak tidak punya bapak? Jangan bikin tambah pusing. Aku sudah cari dia kemana-mana, tidak ada. Kamu juga jangan enak-enak saja. Bantu cari dia dong. Pokoknya jangan sampai kita malu. Karena hal ini diketahui orang. Iya. Halo? Mari, cepat cari Leo. Sudah bikin masalah, enak-enak saja di kamar. Coba tahu diri. Jangan bikin malu orang tua. Bagaimana kalau untuk sementara waktu Marni kita titipkan ke tempat pamannya? Si Hamid kan tidak punya anak. Jadi dia tidak repot mengurusi Marni. Nanti kalau dia sudah baikkan di sana, atau kita bisa jumpa dengan si Leo, baru kita proses selanjutnya. Bagaimana, Pak? Sebetulnya Hamid itu orangnya tidak sabaran. Tapi coba saja. Apa saja yang kau minta, pasti paman berikan. Asal Marni bersedia menjadi istri paman yang muda. Paman,
ngaco aja. Jahil. Pak, aku mau ke pasar dulu. Oh ya, jaga Marni baik-baik. Jangan sampai kenapa-napa. Kita bisa malu pada orang tuanya yang menitipkan dia pada kita. Karena itu, sejak tadi, Bapak perhatikan dia terus. Pergilah, Bu. Hati-hati jalan. Iya, Pak. Marni belum mandi sudah berdandan. Kalau mau mandi, Paman bantu mandikan ya. Leo, Marni cantik nggak sih, Leo? Cantik. Marni cantik. Kalau tidak mau mandi, ayo Paman tidurkan. Wah, kenapa, Pak? Marni ngamuk, Bu. Ngamuk? Daripada bikin malu nanti, sebaiknya kita pasung saja dia di gudang. Niku melakukan hal yang sangat memalukan sekali. Aku dipaksa membantunya membuang mayat Marni ke danau karena tidak ingin mendapat malu jika hal ini sampai diketahui orang lain. Ya, semua itu sudah berlalu. Aku datang malam ini bukan untuk persoalan itu. Saat ini, aku wanita yang kesepian. Salahkah aku jika malam ini aku meminta sedikit kemesraan dari laki-laki yang pernah aku cintai? Mudah-mudahan petunjuk yang Bapak dapat ini benar. Iya. Sehingga kita dapat menolong orang yang akan jadi korban selanjutnya. Tapi perjalanan ke daerah itu cukup jauh, Pak. Kita sampai di sana malam hari. Ayo kita berangkat. Jangan sampai terlambat. Aku Marni. Jangan, Marni. Aku pamanmu. Bibirmu mengatakan bahwa aku keponakanmu. Tapi hatimu, kau menganggap aku sebagai perempuan murahan. Sehingga tega-teganya kau menyiksa aku sampai mati. Dan kau campakkan aku begitu saja. Kau harus mati.
pemilik rumah ini yang harus kita temui. Iya, Pak. Buka pintunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau juga harus mati. Kemarilah. Cukup. Jangan campuri urusanku. Aku tidak ikut campur urusanmu. Duniamu dan dunia kami sudah berbeda. Jika Agus bersalah terhadapmu, maafkanlah. Dia sudah mengakui segala kesalahannya. Karena itu, berilah kesempatan kepada orang yang bersalah untuk bertobat. Allah Maha Tahu dan Mengetahui. Allah Maha Pengampun. Dia tahu bahwa engkau sudah terlalu lama memikul derita ini. Sampaikan keinginanmu. Insya Allah, Bapak akan berusaha melaksanakannya. Ambil aku di danau itu, Kiai. Kuburkan aku sebagaimana manusia layaknya. Dan taburilah bunga